Otitis eksterna. Otitis eksterna ini adalah peradangan atau infeksi di CAE, Canalis auditorius eksternal, atau bisa juga di daun telinga. Lebih sering sih memang di CAE ya. Faktor predisposisinya satu, perubahan pH telinga, terus trauma ringan, kayak sering ngorek-ngorek telinga pakai cotton bud. Nah, itu adalah salah satu faktor predisposisi. Terus udara yang terlalu hangat dan lembab, terjadi maserasi dari telinga dan tidak adanya serumen tuh. Jadi serumen itu sebetulnya seperti si malakama ya. Terlalu banyak serumen plak, terlalu sedikit otitis eksterna gitu ya. Nah, tapi nggak cuma serumen sebetulnya yang berperan dalam otitis eksterna. Tentunya dia ada teman-temannya, ada bakteri, Staphylococcus, Pseudomonas ya. Terus virus juga varicella zoster yang paling sering. Nah, untuk klasifikasinya yang kalian harus paham betul sebetulnya adalah otitis eksterna yang akut, circumscripta dan diffusa. Nah, kalau sisa yang lainnya itu mah kalian cukup tahu aja. Ada OE kronis, OE maligna, dan ada otitis eksterna ekzematoid. Gitu. Ya, ini adalah patogenesisnya. Jadi dari terjadinya faktor predisposisi terjadilah edema stratum corneum, terus yang menjadikan pertumbuhan bakteri jadi lebih kencang, akhirnya terjadi edema dan nyeri telinga yang meningkat. Oke. Nah, ini cara ngebedainnya. Yang paling penting adalah kalian bisa membedakan antara otitis eksterna yang circumscripta dan yang diffusa, gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, kalau yang circumscripta, dia masalahnya cuma di 1/3 bagian luar. Dan dari soal, dia akan digambarkan dengan kata-kata terdapat furunkel, terdapat bisul, terdapat benjolan berisi nanah di liang telinga. Itu udah pasti kamu harus pilih circumscripta gitu. Sekarang kalau diffusa gimana? Namanya juga diffuse. Jadi yang kalian lihat adalah edema atau pembengkakan di liang telinganya. Jadi begitu kalian masukin otoskop, itu liang telinga bengkak banget sampai kalian susah buat ngelihat gendang telinga. Nah, kalau ada pasien yang kayak gitu atau ada soal yang kayak gitu, kamu jawabnya otitis eksterna diffusa gitu loh. Ya. Nah, namanya juga tadi kan saya udah bilang, kalau sudah terjadi bisul, sudah terjadi furunkel, itu yang kita harus lakukan tentunya adalah kita lakukan insisi dan drainase. Jadi kita tetap pecahkan bisulnya, kita keluarkan nanahnya. Baru setelah itu kita kasih antibiotik topikal. Silahkan mau ofloxacin, polymyxin B, itu silahkan apa aja yang tersedia. Nah, kasih juga antiseptik nih, asam asetat 2-5% dalam alkohol, biasanya untuk membersihkan telinganya. Nah, sedangkan untuk yang simptomatiknya, ya bolehlah kalian kasih antiinflamasi gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang diffusa, itu yang pertama adalah yang kalian lakukan adalah kalau karena dia bengkak, semua telinganya, si gendang telinganya tuh sangat membengkak, jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian lakukan tampon telinga. Tampon telinganya dengan menggunakan campuran antara antibiotik dan steroid. Gitu. Jadi fungsinya untuk apa? Satu, antibiotik untuk mengeradikasi etiologi. Yang kedua, kalau untuk steroidnya sendiri sebagai antiinflamasi dan anti nyeri sebetulnya. Jadi untuk menurunkan rasa nyeri dan untuk menghilangkan si bengkaknya. Gitu. Biasanya kamu tampon 1-2 hari juga dia sudah mulai mengempes. Nanti tamponnya biasanya kamu ambil dengan lebih mudah gitu. Nah, oke. Nah, ini yang otitis eksternal kronis. Biasanya dia infeksi atau radang telinga yang diffuse tapi tidak diobati dan dia terjadi berbulan-bulan, lebih dari 3 bulan biasanya. Dan kalau udah kayak gini, biasanya dia akan menimbulkan jaringan sikatrik. Itu. Jadi, nah persis kayak gini. Nah, ini kan awal dari edema ya. Nah, ini diffusa yang pada tahap awal.
Ini ada pembengkakan, ada edema di liang telinga. Tapi kalau dia dibiarin aja tanpa ada pengobatan, nah, si jaringan yang membengkak ini akan berubah jadi jaringan sikatrik. Nanti pas kamu lihat pakai otoskop, biasanya dia sudah tidak kemerahan, sudah tidak ada inflamasi di sini, tapi dia menyempit banget. Dan akibatnya apa? Kalau ada penyempitan kayak gini, ya tentu saja akan mengganggu ke arah pendengarannya. Dan kadang-kadang dia keluar cairan, nah, ada otore juga gitu. Nah, tata laksananya adalah ya kita kasih antibiotik gitu. Chloramphenicol, kita bisa kasih steroid juga dan kita kasih antiseptik gitu. Kalau gatal ya kita kasih triamcinolone nystatin gitu. Atau kalau ternyata sudah kita kasih medikamentosa, dia tidak ada perubahan, masih tetap liang telinganya sempit, kita operasi, kita lakukan rekonstruksi telinga, kanaloplasti namanya. Gitu. Nah, ini cukup kalian tahu aja kalau ada otitis eksternal maligna. Jadi ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan tingkat imunitas yang sangat rendah, immunocompromised state. Itu. Etiologinya Pseudomonas tentunya yang paling sering ya. Nah, ini kita bedakan jadi 3 stadium. Untuk stadium yang pertama biasanya infeksinya terbatas pada jaringan lunak dan kartilago telinga. Nanti stadium 2 dia sudah mulai mendestruksi ke arah tulang temporal. Dan nanti yang ketiga dia destruksi ke basis tengkorak yang sangat ekstensif dan ke arah intrakranial. Gitu. Sebentar ya. Sebentar ya, balas KPS dulu. Oke, nah terus untuk pemeriksaan penunjangnya kita lihat laboratoriumnya biasanya akan ditemukan Pseudomonas. Terus untuk radiologi kita bisa lakukan CT scan tentunya untuk melihat apakah sudah ada destruksi tulang atau belum. Ya, jadi kita radiologi CT scan temporal biasanya. Terus tata laksananya ya tentu saja kita harus menangani penyakit dasarnya. Kalau misalnya ada diabetes ya kita tangani diabetesnya gitu kan ya. Antibiotiknya fluoroquinolone, contohnya ciprofloxacin 2 kali 750 mg PO sebagai terapi yang empiris. Terus kita bisa kasih kombinasi antibiotik parenteral dan aminoglukosid selama 6-8 minggu. Gitu ya. Oke. Sekarang William, tolong dijawab William. B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat, yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan, berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik, ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan atau neurotransmitter yang si serotonin itu. Kecemasan penyakit itu atau illness anxiety disorder atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.